Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ratusan anggota Forum Pemuda Adat menggeruduk Polres Konawe menuntut 9 rekannya untuk dibebaskan. Iya, dan kericuhan pun tidak terhindarkan. Ratusan anggota Forum Pemuda Adat menyerbu Polres Konawe, Sulawesi Tenggara. Masa yang semula menggelar unjuk rasa ini akhirnya nekat masuk ke Polres karena menuntut pembebasan teman mereka. 9 teman mereka ditahan sejak Februari lalu terkait kasus pembakaran kios yang menewaskan seorang pemilik kios di Kecamatan Bondoala. Aparat pun menghalau massa yang mencoba masuk ke ruang tahanan untuk berbuat anarkistis. Penangguhan penahanan. Iya, itu aja. Tanggapan Polres sendiri seperti apa? Kalau penangguhan penahanan kan sudah diatur dalam undang-undang itu, kan bisa. Ada tekanan tidak, Pak? Ada tekanan tidak, Pak? Nggak ada tekanan. Ya. Pak, artinya langkah selanjutnya seperti apa setelah dikeluarkan, Pak? Tentu proses hukum. Jadi yang bersangkutan tadi saya arahkan, mereka kooperatif, para korlap juga siapa bisa menghadirkan kalau misalnya nanti dibagi polisian. Setelah dimediasi, ke-9 tahanan akhirnya diberi penangguhan penahanan, namun polisi tetap memproses kasus pidananya. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga berlatar belakang persaingan bisnis, sebuah toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur dirampok oleh 4 orang. Pelaku membawa kabur hampir 4 kg emas usai mengancam akan menembak pegawai toko. Inilah rekaman kamera pengawas saat 4 orang masuk ke sebuah toko emas di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku ini dengan tenang langsung menuju etalase dan mengambil sejumlah perhiasan emas. Pemilik dan pegawai toko tidak bisa berbuat banyak karena mengaku diancam akan ditembak oleh pelaku. Yang dalam itu sudah tak tutup. Yang sini tuh ada itu, orang itu yang satunya itu ngedang-ngedangi saya, Pak. Sempat ngancam gimana? Bilang gini, kamu jangan kunci pintu itu, nanti saya tembak kepala kamu. Sementara itu, menurut pemilik toko, salah satu dari pelaku adalah rekan bisnisnya. Pelaku membawa 3,7 kg emas dengan nilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuma lihat di video semua. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng, Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 16 anggota jamaah aliran Hakekok Balakasuta mengaku sadar dan bertobat usai dinasehati tokoh ulama Banten. Sementara itu, rumah sekaligus tempat berkumpulnya para jamaah disegel polisi. Belas orang yang tertangkap dalam aliran sesat Hakekok Balakasuta diserahkan ke tokoh ulama Banten Abuya Muhtadi untuk dibina. Mereka akan dituntun ke jalan yang benar sambil menunggu putusan fatwa MUI Padanggelang soal aliran Hakekok Balakasuta. Pembinaan ini nanti tergantung daripada
tingkat kesadaran mereka. Tapi tadi begitu sudah datang di Cidahu, ketemu langsung dan terima langsung oleh Abu Yamu tadi, alhamdulillah mereka sudah sadar. Mereka sudah menyatakan kalau mereka sudah salah jalan dan mereka akan berjanji untuk bertobat. Polisi juga telah menyegel rumah pemilik salah satu pengikut aliran sesat ini untuk menghindari penambahan jemaah lainnya. Terkuaknya aliran ini dari sebuah video yang merekam sekelompok orang tanpa busana berdiam diri di perkebunan di Pandeglang, Banten. Ternyata sekelompok orang yang terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak-anak di bawah umur tengah menjalani ritual aliran Hakekok Balakasuta. Polisi pun menggeledah rumah ketua ajaran Hakekok Balakasuta. Polisi menyita jimat, keris, buku kitab, hingga kontrasepsi. Diduga barang-barang ini dipakai untuk meyakini pengikutnya jika ia memiliki kesaktian. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang pria di Jalan Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terungkap. Pelaku yang tertangkap mengaku sakit hati lantaran korban berselingkuh dengan istrinya hingga hamil saat dirinya masih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Hasim tidak berdaya saat digelandang ke Polrestabes Surabaya usai ditangkap di tempat pelariannya di Dusun Tekap, Desa Pandan, Kabupaten Sampang, Madura. Pria 36 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan seorang pria di Jalan Sinomulyo. Tersangka mengaku sakit hati lantaran korban berselingkuh dengan istrinya hingga hamil saat dirinya masih bekerja menjadi TKI di Malaysia. Dan kini tersangka sudah bercerai dan korban menikah siri dengan mantan istrinya tersebut. Karena saya sakit hati. Oh, sakit hati ya? Kenapa? Sakit hatinya kenapa? Dia sudah 2 kali berhubungan sama itu. Nah, jadi memang yang pertama dimaafkan ya waktu itu ya? Ya. Oke, tapi yang kedua kok malah tidak? Yang kedua langsung dibawa lari, dibawa pergi. Nah. Sempat mengetahui sendiri? Iya, itu saya tahu dari anak saya sudah 3 kali masuk dalam rumah. Masuk rumah ya? Bersangkutan ternyata masuk dalam rumah secara terang-terangan pada waktu itu yang membuat tersangka ini sakit hati, gitu ya? Ya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan saat menganiaya dan pakaian yang dikenakan korban. Memang cemburu yang bersangkutan karena memang mantan istrinya direbut oleh korban. Itu statusnya sudah cerai atau masih menikah? Memang sudah cerai statusnya, kan tetapi terjadi kejanggalan dalam artian dalam 6 bulan perceraian yang bersangkutan sudah melahirkan. Jadi diduga sudah melakukan hubungan sebelum perceraian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, petugas kepolisian unit Laka Lantas Polres Sumedang mendatangkan tim ahli Mabes Polri guna mengungkap kecelakaan maut yang menewaskan 29 penumpang. Polisi berjanji akan mengumumkan penyebab kecelakaan dalam waktu dekat. Polisi masih melidiki penyebab pasti kecelakaan bus yang terjun ke jurang di Tanjakan Caiwadu, Sumedang, Jawa Barat. Unit Laka Lantas Polres Sumedang pun mendatangkan tim ahli dari Korlantas Mabes Polri. Olah TKP yang dilakukan tim ahli akan dicocokkan dengan olah TKP sebelumnya. Dalam olah TKP, polisi menemukan karet ban yang dijadikan sebagai pengikat per depan bagian kiri. Sementara fungsi rem bus masih diselidiki. Belum ada keluar. Hari ini melakukan pemeriksaan, jadi kita menunggu hasilnya dari SDM dan dari karena kemarin laporannya tidak cukup, jadi mudah-mudahan hari ini cukup. Ya. Kira-kira hasilnya berapa hari, Pak? Itu mudah-mudahan, kira ya kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan seperti ini, maka yang jadi kekurangan kita langsung bisa sampaikan. Ini melibatkan mana aja, Pak? Bus Ripatmi Kencana masuk ke jurang di Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam dan menewaskan 29 penumpangnya. Bus membawa rombongan dari SMP Islam Terpadu Al-Muawana, Subang. Tim SAR gabungan sempat kesulitan mengevakuasi para korban karena badan bus berada di bawah jurang. Sementara polisi berjanji akan mengumumkan penyebab pasti kecelakaan dalam waktu dekat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan.
Makam pasien COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar oleh orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di NS Pagi.